Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, kalau sehat semua, alhamdulillah ya. Kemudian sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau ambil absensinya terlebih dahulu ya. Ada yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Pada hari ini hadir semua. Bapak harap hari ini kita dapat semangat belajarnya ya. Pada pertemuan kali ini Bapak mau melanjutkan atau lebih tepatnya memberikan materi baru, yaitu mengenai tekanan zat dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam materi, berhubungan kita mempelajari tentang tekanan zat. Ada yang tahu apa itu tekanan? Ada yang tahu? Sekali lagi Bapak ulangi. Sebelum kita masuk ke materi tekanan zat dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak ingin bertanya ada yang tahu apa itu tekanan? Ya, tekanan itu adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Jadi Bapak kasih contoh ketika Bapak menekan meja. Jadi tekanan itu adalah perbandingan antara jumlah gaya yang Bapak berikan ke meja terhadap luas permukaan benda. Apa bendanya? Meja. Jadi perbandingan gaya yang Bapak berikan terhadap luas permukaan meja. Jadi itu adalah tekanan. Contoh yang lain, mata pisau. Mata pisau itu sengaja dibuat tipis. Itu bertujuan untuk memperkecil luas permukaannya, sehingga semakin kecil luas permukaan dari pisau itu akan memperbesar tekanan yang diberikan oleh pisau, sehingga pisau dapat dengan mudahnya memotong benda. Kemudian paku. Ketika pernah lihat bapaknya bekerja atau paman atau siapa bekerja yang sedang memaku tembok atau memaku kayu. Jadi paku itu juga salah satu contoh dari tekanan yang diberikan kepada luas permukaan dinding. Kemudian pompa hidrolik itu juga salah satu contoh dari tekanan. Pompa hidrolik ini, ada yang tahu pompa hidrolik? Ya, pompa hidrolik itu biasanya digunakan pada saat mengangkat benda seperti mobil di cucian. Ada yang pernah melihat mobil diangkat pakai pompa hidrolik di cucian mobil? Itu namanya pompa hidrolik itu. Kemudian sebelum kita masuk tekanan pada zat, ada yang tahu zat itu terbagi menjadi berapa macam? Ya, zat itu terbagi menjadi 3 macam. Zat padat, zat cair, dan zat apa? Zat gas. 3 macam zat. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi macam-macam zat itu mempunyai cara mengukur tekanan yang berbeda-beda. Zat padat beda lagi cara mengukur tekanannya, zat cair beda lagi, dan zat gas tuh beda lagi. Kita masuk yang pertama, yaitu pada zat padat. Zat padat, tekanan pada zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan pada benda padat per luas permukaan benda padat tersebut. Tekanan yang dipengaruhi oleh gaya itu sama dengan F, dan luas bidang
luas bidang benda tersebut itu sama dengan A. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, tekanan yang dihasilkan semakin besar pula. Semakin luas suatu permukaan benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Ini hukumnya ya. Jadi mengapa mengapa paku itu ujungnya runcing? Itu bertujuan untuk memperbesar tekanan paku sehingga memudahkan paku untuk menembus dinding atau kayu. Lebih analoginya seperti ini. Ketika Ananda semua itu mencoba menusukkan kayu ke dalam tanah. Nah, ketika itu mana yang mudah kita menusukkan kayu ke dalam tanah, yang sudah diruncing atau yang belum? Nah, tentu yang sudah diruncing. Jadi semakin kecil luas permukaan benda, maka semakin besar tekanan yang diberikan. Nah, itu dirumuskan sebagai P sama dengan F per A. P sama dengan F per A, yang mana P itu sama dengan tekanan pada benda, F itu sama dengan gaya yang diberikan, dan A itu adalah luas permukaan. Sampai sini ada yang nggak paham? Nah, tadi kita sudah bahas tentang tekanan pada zat padat. Kemudian tekanan pada zat cair. Nah, zat padat dan zat cair ini beda ya, seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, zat cair ini contohnya air ya. Jadi pengertian tekanan pada zat cair ini adalah kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Semakin dalam zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Pada zat cair, gaya yang disebabkan oleh zat cair tersebut itu dilambangkan dengan W yang berada di atas benda, sehingga W sama dengan massa dikali gravitasi. Rumus berat itu sama dengan massa dikali gravitasi. M sama dengan massa sama dengan rho dikali V. V sama dengan volume sama dengan H dikali A. H itu sama dengan ketinggian, A itu luas permukaan. Maka dapat dirumuskan tekanan pada zat cair itu rho P sama dengan rho dikali G dikali H. Rho adalah massa jenis air, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Bapak ulangi pengertian zat cair ini ya, mungkin ada yang belum paham ya. Jadi tadi disebutkan bahwa tekanan zat cair ini akan semakin besar ketika kita berada semakin dalam di dalam zat cair. Itu dapat analoginya seperti ini. Ketika Anda semua pernah berenang kan? Jadi ketika kita berenang, semakin dalam kita menyelam, maka tubuh kita akan menerima semakin besar tekanan zat cair. Jadi semakin dalam posisi benda, maka semakin besar tekanan yang diberikan oleh zat cair kepada benda. Jadi seperti itu ya. Kemudian tekanan hidrostatis atau tekanan air ini penting dalam merancang struktur bangunan penampung air, seperti pembangunan bentuk PLTA, bendungan bentuk PLTA. Para arsitek kapal selam juga itu memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam itu dapat menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan. Kemudian ada lagi yang namanya hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Jika benda dicelupkan ke dalam air, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan
zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, menurut Archimedes, siapa yang tahu Archimedes? Archimedes ini ilmuwan ya. Menurut Archimedes, benda itu lebih ringan bila diukur di dalam air daripada diukur di udara. Pasti kita semua pernah merasakan pada saat berenang, kok push up di dalam air lebih ringan ya Pak dibandingkan push up di luar air. Nah, itu membuktikan hukum Archimedes ini yang menyatakan benda akan lebih ringan ketika di dalam air dibandingkan diukur di udara. Karena di dalam air benda itu mendapatkan yang namanya gaya dorong ke atas. Ketika di udara benda memiliki berat yang mendekati sesungguhnya menurut Archimedes. Jadi ketika kita di dalam air itu, benda cair itu akan memberikan kita yang namanya gaya dorong ke atas. Nah, jadi itulah yang menyebabkan badan kita terasa lebih ringan ketika berada di dalam air. Nah, hal ini dirumuskan dengan gaya angkat ke atas itu dirumuskan sebagai FA sama dengan rho cair dikali dengan G gravitasi dikali dengan volume benda tercelup. Jadi itu rumus untuk gaya angkat ke atas ya yang diberikan oleh benda cair. Hukum Archimedes ini digunakan sebagai pembuatan dasar kapal laut. Nah, jadi hukum yang tadi itu digunakan orang untuk dapat membuat sebuah kapal laut atau kapal selam. Sebuah benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya, berat atau W, dan gaya apung atau FA. Jadi benda itu bisa mengapung atau tenggelam di dalam air itu tergantung dari berat atau W dan gaya apung atau FA atau gaya angkat ke atas. Kemudian 1. Jika gaya apung maksimum lebih besar daripada berat benda, maka benda akan terapung. Jika gaya apung lebih kecil daripada berat benda, maka benda akan tenggelam. Jadi air itu kita bisa mengukur besar gaya angkat ke atas oleh air. Jadi apabila misal contoh kita masukkan benda itu ada yang tenggelam, ada yang mengapung. Nah, apabila bendanya itu mengapung, itu menunjukkan bahwa gaya angkat ke atas benda cair itu lebih besar daripada berat benda tersebut. Kemudian nomor 2 yaitu jika gaya apung maksimum sama dengan gaya berat, maka benda akan melayang, atau gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di bawah permukaan zat cair. Kemudian selanjutnya hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal, Pak? Hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup yang akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi penerapan hukum Pascal ini sebagai salah satu contohnya yaitu pada pompa hidrolik. Tunggu sebentar ya. Contoh pompa hidrolik itu dapat berbentuk seperti ini ya. Jadi ini ada luas penampang, ini ada luas penampang. Ketika diberikan gaya dari, anggap saja ini A dan ini B. Jadi apabila diberikan gaya ke luas penampang yang pertama, itu gayanya akan diteruskan ke seluruh permukaan pipa sama besar. Itu yang dinamakan dengan hukum Pascal.
Hal ini dapat dirumuskan sebagai tekanan atau P sama dengan F1 per A1. F1 ini apa? Tekanan yang diberikan pada pipa yang pertama. Dan A1 adalah luas penampang pipa pertama. Jadi secara sistematis diperoleh persamaan hidrolik yaitu F1 per A1, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 adalah luas gaya yang diberikan oleh ke luas penampang 1 per A1. A1 adalah luas penampang pipa pertama, dan F2 adalah gaya yang diberikan kepada luas penampang kedua, dan A2 adalah luas permukaan pipa kedua. Kemudian ada tekanan pada zat gas. Nah, tadi kita sudah membahas pada zat cair. Pada zat cair, kemudian zat gas. Ketika air dalam Erlenmeyer itu ditutup dengan botol karet, kemudian dipanaskan, akan membuat balon karet itu mengembang. Ini terjadi karena partikel gas dalam Erlenmeyer menerima kalor dari pemanasan. Akibatnya gerakan partikel gas dapat dalam Erlenmeyer semakin cepat, dan terjadilah pemuaian sehingga tekanannya pun membesar. Tekanan dalam Erlenmeyer diteruskan sama besar menuju balon, sehingga tekanan dalam balon itu lebih besar daripada tekanan gas di luar balon yang mengakibatkan balon dapat mengembang. Nah, itu dapat kita lihat di buku ya, itu gambar 3 itu. Nah, itu tabung Erlenmeyer. Ketika dipanaskan, nanti balon yang ada diikatkan di ujung tabung itu dapat terisi gitu. Itu merupakan salah satu contoh dari tekanan zat. Kemudian penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu apa saja contoh penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari? Bapak kasih contoh satu ya yang di buku ini ya. Yang pertama itu ada balon udara. Balon udara ini penerapan tekanan padat, cair atau gas? Ada yang tahu? Ya, balon udara ini merupakan penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, lebih tepatnya tekanan gas. Balon udara dapat terbang karena massa jenis balon udara itu lebih rendah daripada massa jenis udara yang ada di sekitarnya. Nah, jadi massa jenis balon udara itu dikendalikan oleh pilot perubahan temperatur pada udara dalam balon dengan menggunakan pembakar di bawah lubang. Jadi ada api yang untuk di bawah balon udara itu. Nah, itu bertujuan untuk mengatur massa jenis balon udara, sehingga balon udara itu apabila semakin kecil massa jenisnya, dia akan semakin naik, dan apabila mau turun apinya dipadamkan sehingga massa jenisnya membesar gitu. Jadi balon udaranya kembali turun. Kemudian jarum dan paku, seperti yang Bapak kasih contoh tadi, jarum dan paku. Jarum dan paku, semakin kecil luas permukaan dari suatu benda, itu akan memperbesar gaya yang diberikan oleh benda tersebut. Jadi tujuan ujung paku itu runcing, yaitu untuk memperbesar tekanan zat padat yang diberikan oleh paku terhadap dinding. Nah, jadi kemudian kapal selam. Nah, kapal selam ini penerapan dari hukum Archimedes tadi ya. Kemudian selanjutnya penerapan tekanan pada makhluk hidup.
Itu bisa terjadi pada pengangkutan air dan nutrisi dari tumbuhan. Jadi pengangkutan air pada tumbuhan itu terjadi karena adanya jaringan silem. Air di dalam tanah itu diserap oleh rambut-rambut akar kemudian masuk ke sel epidermis melalui yang namanya osmosis. Kemudian air menuju korteks, endodermis, dan perisikel. Kemudian air menuju silem akar, silem batang, silem daun. Berikut ilustrasinya. Itu lihat di buku ya. Jadi itu juga merupakan salah satu penerapan tekanan. Tekanan apa ini? Tekanan pada zat cair. Kemudian tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Itu bisa dibaca sendiri ya. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia itu juga merupakan tekanan zat cair ya. Tekanan pada pembuluh darah berprinsip kerja seperti hukum Pascal. Ketika jantung memompa darah kita, itu darah mendapatkan dorongan sehingga dapat mengalir melalui pembuluh darah, kemudian memberi dorongan pada pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Kemudian tekanan osmosis, itu dalam pembuatan teh celup. Ada yang pernah buat teh? Saat kita memasukkan teh celup ke air panas, itu air akan masuk melalui membran bungkus teh itu, lalu akan terbentuk larutan pekat teh. Larutan ini memiliki konsentrasi teh terlarut yang tinggi. Sementara air di luar saset teh itu memiliki konsentrasi teh yang rendah. Perlahan larutan teh akan berpindah dari dalam saset ke seluruh cangkir atau teko tempat air, membentuk larutan teh dengan konsentrasi yang merata melalui osmosis. Nah, itu materi kita pada hari ini mungkin sampai sekian dulu ya. Untuk selanjutnya silahkan anda semua kerjakan evaluasi yang itu tugasnya di buku, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan. Itu silahkan dijawab ya untuk PR. Mungkin Bapak akhiri saja ya. Ada yang bertanya sebelum Bapak akhiri? Ya, jika tidak ada yang bertanya, Pak akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.